Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Pramuniaga membuat gerakan yang sangat hormat dengan telapak tangan menghadap Tama di sampingnya. Tama bahkan tidak repot-repot melihat kembali pada mereka. Dia hanya melihat ke konter di depannya dan berkata kepada Pramuniaga, "Terima kasih telah membantuku mendapatkan 2 syal seharga 30 juta dan ikat pinggang pria seharga 20 juta. Si Pramuniaga mengangguk dengan hormat, dan segera membantunya mengeluarkan barang-barang itu. Melihat ini, wanita itu berkata dengan marah, "Hei, bukankah dia sudah selesai memilih? Karena dia bahkan belum selesai memilih barang, itu masih belum kasir. Kita cukup gesek kartunya sekarang." Lalu dia buru-buru berkata pada Tanaka Koichi, "Koichi, ambil kartumu." Tanaka berkata dengan malu-malu karena pria itu telah menjadwalkannya lebih dulu, "Ayo ganti ke yang lain." "Tidak." Wanita itu buru-buru berkata, "Aku ingin yang ini. Aku baru saja melihat yang ini." Setelah itu, dia menunjuk ke Tama dan berkata kepada Tanaka Koichi, "Sayang, kamu memberinya beberapa juta lagi untuk keuntungannya, biarkan dia mentransfer tas ini kepadaku, oke?" Tanaka benar-benar tidak tahan dengan busa lembut dan keras serta genit dari pihak lain, jadi dia harus berkata kepada Tama, "Tuan, pacarku menyukai tas ini. Jika kamu dapat memberikannya kepada kami, aku bersedia memberimu 100 juta untuk keuntungan. Tidak tahu apakah kamu bersedia untuk menerimanya?" Tama melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang. Wanita itu berkata dengan marah, "Hei, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, hanya menghasilkan 100 juta dengan sia-sia, di mana ada hal yang begitu baik? Kamu bahkan tidak setuju. Apakah kamu ingin singa yang berbicara?" Tama tidak peduli padanya. Terus berkata kepada Pramuniaga, "Ayo, bawakan saya dompet wanita ini." "Hei." Wanita itu tidak menyangka Tama sepenuhnya mengabaikan kata-katanya, dan berkata dengan marah, "Pacarku adalah asisten senior keluarga Ito di Jepang. Dia adalah orang kepercayaan Ito Yuhiko, kepala keluarga Ito. Jika kau menyinggung perasaannya, dia akan membiarkanmu di masa depan tidak bisa makan dan berjalan-jalan." Tama mendengar ini dan mendengus, seperti pamer. "Percaya atau tidak, bahkan jika Ito berdiri di depanku, selama dia berani berpura-pura memaksa denganku, aku akan mengalahkannya. Biarkan dia memanggilku kakek berlutut." Bangsat. Koichi Tanaka, yang merasa malu pada Tama karena ketidaksopanan pacarnya, tiba-tiba menjadi marah. Dia dengan tegas menegur, "Kamu berani untuk tidak menghormati Master Ito? Apakah kamu terlalu hebat?" Tama tersenyum, menoleh untuk melihat Koichi Tanaka, dan bertanya dengan dingin, "Apakah itu Tanaka? Sudah lama tidak bertemu." Saat Tanaka melihat Tama, seluruh tubuhnya sepertinya telah melihat hantu. Dia masih ingat dengan jelas satu langkah Tama untuk menghancurkan gambar Yamamoto. Tidak diragukan lagi bahwa Tama adalah orang paling tidak normal yang pernah dia lihat dalam hidupnya, dan dia tidak menyangka akan bertemu dengan bintang jahat ini di toko Hermes di Bandara Surabaya. Kakinya melunak, dia berlutut di tanah dengan keras, berjalan beberapa langkah di tanah, dan datang ke sisi Tama, dan berkata dengan hormat dan ketakutan, "Tuan Tama, saya tidak menyangka itu kamu. Saya minta maaf." Koichi Tanaka secara alami takut pada Tama. Pada awalnya, master level tinggi Yamamoto Kazuki hanya menantang duel untuk mengadu kekuatan dengan Tama. Dia dipukuli hingga lumpuh, dan dia tidak mengatakan apa-apa untuk tidak mematuhinya. Jika Tama tidak senang, dia akan meninggalkannya, tapi dia hanya bisa berbaring dan kembali ke Jepang. Tanaka menatap wanita itu. Melihat dia tiba-tiba berlutut dan meminta maaf kepada pria itu, dia tercengang. Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk mengangkatnya, dan berkata dengan marah, "Sayang, apa kamu gila? Kamu adalah orangnya Presiden Ito. Di mata generasi muda yang paling menjanjikan, masa depan tidak terbatas. Bagaimana kamu bisa berlutut kepada orang asing?" Tanaka dengan marah mengulurkan tangannya,
menarik wanita itu ke tanah, dan dengan tegas berteriak, "Lancang! Siapa yang membuatmu kasar di depan Tuan Tama? Cepat minta maaf padanya." Wanita itu ditarik ke tanah oleh Tanaka. Sambil menangis, lututnya sangat sakit sehingga dia berkata sedih, "Sayang, apa maksudmu?" Begitu Tanaka mengangkat tangannya, dia menamparkan dan mengutuk, "Beri aku omong kosong, dan minta maaf secepatnya." Wanita itu tercengang dengan pemukulan tersebut. Namun melihat Koichi Tanaka yang begitu gugup, dia juga sedikit takut, sehingga dia harus ragu untuk berkata kepada Tama, "Tuan, maaf, ini semua salahku." Tama terlalu malas untuk mengenal kedua orang ini, dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua akan mengingatku. Aku tidak peduli berapa banyak dari kalian yang di Jepang untuk berpura-pura. Selama kalian berada di Indonesia, kalian berdua akan memberiku profil rendah, seperti kata pepatah. Kata yang bagus, raptor belum bisa menyeberangi sungai." Tanaka mengangguk dengan cepat dan memohon, "Tuan Tama, aku tahu aku salah. Mulai sekarang, aku akan menjadi orang yang rendah hati, dan aku akan mengajari wanita bodoh ini untuk menjadi orang yang rendah hati. Tolong jangan hukum dengan kami berdua." Tama melambaikan tangannya dengan jijik, "Pergi." Saat Tanaka mendengar Tama mengucapkan dua kata ini, dia langsung lega dan buru-buru mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Tuan Tama, ayo kita keluar sekarang, keluar sekarang." Setelah itu, dia bangun dan lari. Tama tiba-tiba teringat sesuatu dan menghentikannya dan berkata, "Tunggu sebentar." Tanaka gemetar karena terkejut, dan bertanya dengan gugup, "Tuan Tama, apalagi yang harus kami lakukan?" Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Aku menanyakan sesuatu, dan kamu akan menjawabku dengan jujur." "Baik." Tanaka buru-buru mengangguk, "Jangan khawatir, aku harus mengatakan semuanya." Tama bertanya dengan dingin, "Bagaimana kabar Nanako sekarang?" Ketika Tanaka mendengar pertanyaan Tama, ekspresinya menjadi redup, dan dia menghela nafas sedikit, berkata, "Tuan Tama, memang benar Nona Nanako menderita luka yang sangat serius dalam pertarungan dengan Nona Anita. Kami menyelamatkan nyawanya, tapi tubuhnya tidak sebaik dulu. Dia sekarang sedang memulihkan diri di Kyoto." Tama tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir saat memikirkan kelembutan Nanako. Namun, dia tetap menyembunyikan emosinya. Di permukaan, dia bertanya, apakah ada yang salah? Bisakah dia tetap berpartisipasi dalam kompetisi? Petik 2. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.